Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada sambaran ikan terbaik di sini. Oh, lupa teman-teman. Seret, langsung teman-teman. Mantap banget. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Mancing Wadar, tim penyelamat ikan di atas 5 jari. Alhamdulillah hari ini teman-teman aku mau bikin konten lagi, tapi kontennya hari ini nggak mancing teman-teman. Lihat nih, ini aku di pinggiran sawah ya. Tuh, ini ditanemin padi, tapi tanahnya itu kering ya karena musim kemarau teman-teman. Jadi hari ini nyari spot mancing itu lagi sulit sekali ya. Jadi beberapa hari ini aku mancing tapi nggak jadi bikin konten ya, karena spotnya itu pada kekeringan, ikannya nggak tahu pada kemana teman-teman. Oke, sebelum mancing, sebelum aku lanjut video ini, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu support Mancing Wadar. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, dan pastinya bahagia selalu. Di pinggiran sawah kali ini teman-teman, aku mau coba review joran tegak yang sering aku pakai ini teman-teman. Oke, nah ini tegaknya teman-teman. Ini adalah tegak yang sering aku pakai buat bikin konten memancing ya. Ini 2 joran tegak Trifish Jiang Home teman-teman. Oke, ngomong-ngomong soal tegak teman-teman, biasanya tegak itu adalah peralatan memancing ya, yang bisa digunakan buat menangkap ikan, buat tangkap ikan wader kalau saya teman-teman ya, atau buat mancing melem atau uceng dan lain sebagainya teman-teman. Kalau joran pendek itu juga bervariasi ya, ada yang panjang, ada yang ruas panjang, maksudnya ada yang ruas pendek. Kalau ini termasuk ruas pendek teman-teman. Aku suka banget ruasnya pendek, karena kalau ruas pendek itu gampang dibawanya dan bisa juga masuk jok motor, terutama jok motor vario itu ini bisa masuk banget teman-teman. Oh ya, ini adalah tegak Trifish Jiang Home teman-teman. Yang sebelah kanan ini adalah Trifish Jiang Home yang generasi pertama atau Gen 1 ya. Aku bahas dulu yang Gen 1-nya. Gen 1 teman-teman. Generasi pertama itu ada tulisan Cina di sini teman-teman. Terus di bawah sini harusnya ada hologram, tapi hologramnya itu udah hilang karena ini juga tegak second ya, tapi kondisinya masih bagus. Dan untuk tutupnya itu bulat. Tutupnya bulat, aku coba buka. Aduh, jatuh teman-teman, sebentar. Tutup bulat, tapi di sini itu nggak ada logo Trifishnya ya. Kalau yang baru ada. Ini bulat dari kayak apa nih, berat kayak logam gitu teman-teman. Ini udah disetting kolong teman-teman, udah disetting kolong, dan tiap ruasnya itu ngunci ya, warnanya kuning. Ini juga dalamnya itu dikasih sandal teman-teman, sandal bekas buat ngunci ros biar nggak oblak teman-teman kalau misalkan kita ulur gitu ya. Settingannya aku bongkar dikit nih, ini udah dikasih karet bakar tentunya. Oke, kalau yang generasi pertama itu nggak ada logo Trifishnya. Kalau ini generasi kedua teman-teman, ada logo Trifishnya tuh. Jadi generasi pertama dan generasi kedua itu, kalau generasi kedua ibaratnya itu kesempurnaan dari generasi pertama, tapi secara spek dan bahan itu sama aja teman-teman. Oke, aku mau coba hitung ruasnya ada berapa ya. Ini udah di custom kolong dan tiap ruasnya itu kunci.
Ini yang pertama, entulnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi ada 13 ruas sama pangkal teman-teman, dengan ruas yang pendek tentunya ini mudah di bawah. Oh ya, untuk motifnya sendiri teman-teman, ini motifnya itu ada logo Trivisnya, terus ada juga tulisan pengseng ya. Ini enggak begitu kelihatan karena udah lama dipakai, sering dipakai juga, jadi udah mulai pudar. Untuk masalah apa nih teman-teman, masalah berat, kayak ini tuh ringan banget ya, ringan banget. Wes pokoknya nggak bikin tangan pegel teman-teman. Kalau yang generasi pertama ini di setting buat nutul ya, jadi entulnya itu seperti ini teman-teman, buat nutul, jadi agak kaku sedikit. Jadi untuk ruas nomor 2 nya itu ini udah disetting lebih pendek ya, tapi nggak motong ruas, jadi yang bagian pangkalnya itu dikasih lem biar agak kaku gitu teman-teman. Untuk customernya seperti ini udah zoom ya, nggak melorot dan nggak oblak. Nanti kita testing lah teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, ini yang generasi pertama, ini generasi kedua. Nah, kalau generasi kedua itu seperti yang aku bilang tadi teman-teman, ini ada logo Trivisnya, ada tulisan Trivis juga. Desainnya simple ya, nggak neko-neko, cuma warna kuning, tulisan Cina, logo Trivis. Jadi aku tuh seneng banget sama tegek merek ini dan tipe ini teman-teman. Kebetulan karena aku kontennya konten memancing, apalagi memancingnya buat microfishing ya, ini juga menurut aku tegeknya ya udah sesuai dengan target kontenku teman-teman. Ini juga sama teman-teman, udah di custom kolongnya seperti ini, ruasnya juga sama nih, aku kasih tahu ya. Kalau ini agak baru, belum lama juga jadinya, jadi ini tulisannya tuh masih jelas tuh. Di sini tuh ada logo Trivis, terus ini ada tulisan gini, pengseng. Terus ada motif apa ini nggak tahu teman-teman. Kayak mahkota gitu teman-teman. Tapi kayak bunga juga. Sama ya. Ruas kedua yang nggak ada motifnya itu kita cek ya. Nah, ini ruas kedua. Nah, ruas ketiga sampai ke bawah itu ada motifnya semua teman-teman. Jadi tegeknya itu unik. Oke. Sama tuh, udah ada semua. Jumlah ruasnya juga sama, ada 13. Nggak mempengaruhi ya, cuma bedanya di finishing gagangnya. Kalau yang generasi pertama seperti ini nggak ada logo Trivis, kalau ini ada. Terus bagian bawahnya ini juga ada hologram teman-teman, menandakan kalau tegek ini full karbon, tapi ini nggak kelihatan karena udah aku kasih karet bakar. Jadi kegunaan karet bakar itu ya biar nyaman aja teman-teman. Oh iya, untuk tutupnya ini itu sebenarnya pengen tak lepas tapi susah teman-teman. Intinya yang tutup datar ini di dalamnya itu ada logo Trivis, logo seperti ini ya. Itu menandakan juga kalau tutupnya itu masih original untuk generasi kedua. Tapi kalau yang generasi pertama itu emang nggak ada. Ini kondisinya seperti ini. Kebetulan yang generasi pertama ini udah laku teman-teman, udah laku ke kota sebelah ya. Jadi sebelum dikirim aku pengen review dulu antara generasi pertama dan generasi kedua. Kalau yang generasi kedua ini sementara masih aku pakai buat bikin konten memancing, belum aku mau jual karena jujur ini tegeknya enak banget, terus barangnya juga udah langka teman-teman. Untuk kisaran harga dengan panjang 360 itu sekitar 420 sampai 425 atau 30 tergantung stok ya, karena dulu waktu aku beli itu bahan teman-teman
belum disetting seperti ini. Kalau settingan seperti ini ya kurang lebih nambah berapa enaknya teman-teman, kurang lebih nambah 150.000 kalau udah disetting seperti ini ya. Oke, begitu teman-teman untuk tegek trifish. Ini tegeknya enak, rekomendasi buat teman-teman semuanya yang cari. Untuk ukuran 360 saat ini kosong teman-teman ya, jadi adanya itu kalau nggak salah, kalau yang bahan itu sampai ukuran 300. Aku mau coba ukur nih teman-teman, ukur panjang setelah di custom. Berapa sih setelah di custom? Oke, kita ukur ya. Kalau sebelum di custom itu sekitar 38 cm, 39, 38 lah ya. Sebelum di custom itu 38 cm, dan setelah di custom jadi 45 cm teman-teman. Oke, kita mau nanti teman-teman, kita mau tes juga actionnya seperti apa ya. Untuk trifish yang home ini ruasnya pendek teman-teman, ada 13 ruas termasuk pangkal. Terus beratnya itu ringan banget teman-teman, cuma 80 gram ya. Bahannya karbon berkualitas tinggi, jadi karbonnya itu kuat teman-teman. Actionnya cocok buat microfishing, buat wader, kuceng, atau buat meleman. Pokoknya sangat ringan, lentur, asik. Menurut aku ini nggak ada lawannya teman-teman. Dan untuk ukuran trifish yang home sendiri, ukurannya itu mulai 2,1 meter ya, 2,4, 27, 3 meter, 3,6 sampai 450. Dan harganya macam-macam. Yang paling murah itu ukuran 210, harganya 343.000, sekitar segitu. Di online itu yang bahan belum disetting. Kalau mau cari-cari ya tinggal ketik aja di toko marketplace kepercayaan teman-teman, trifish yang home gitu ya. Nanti banyak yang jual. Kalau mau beli ya cari yang ratingnya bagus gitu aja ya. Motifnya bagus. Oke, seperti ini motifnya, simple dan elegan tentunya. Tampilannya juga ramping, nggak gede-gede banget. Oke, aku mau tes bendingannya teman-teman. Kalau yang ini speknya buat pelampung, karena aku sukanya main pelampung, jadi untuk entulnya aku kasih ini teman-teman, pakai ujung tanduk. Ini yang spek pelampung, karena kalau pakai yang model entul gini itu gampang keriting senarnya, jadi aku pakainya yang ujung tanduk. Insya Allah jadi anti keriting lah. Oke, gitu aja. Aku mau tes ke lenturan kedua tegek ini, tegek trifish yang home yang sudah di setting custom kolong seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita mau angkat beban. Itu bebannya itu gunting teman-teman. Ini yang versi settingan versi pelampung tuh. Wih, lenturannya enak ini teman-teman. Oke, jadi buat sensasi ini cocok, spek pelampung soalnya. Oke, mantap teman-teman. Gitu ya. Sekarang aku mau coba yang versi nutul. Oke teman-teman, sekarang aku mau coba tes yang versi nutul untuk angkat gunting ya. Nah, ini masih tetap lentur, lengkungannya juga enak, bendingannya bagus, tetap lentur, tapi lengkungannya nggak selentur yang versi pelampung tadi ya, karena ini yang satunya udah di set nutul. Nah, untuk angkat ikan melem atau untuk angkat ikan melem 3 jarian, 4 jarian, apa meneh 5 jarian, wih enak banget ini teman-teman. Tegek ringan, kokoh, nyaman, wis pokoknya tegek ini komplit ada di sini semua teman-teman, menurut aku ya. Jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman yang nyari tegeknya enak. Ini yang versi pelampung, jadi masih lentur gini teman-teman.
karena aku sukanya yang lentur ya. Kalau yang kaku tuh lenturannya dikit aja tuh. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini. Jadi menurut teman-teman semuanya lebih enak yang kaku atau yang lentur? Silahkan teman-teman temukan passionnya sendiri ya. Kalau aku lebih seneng yang lentur. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.